Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video pembelajaran untuk pembahasan materi ekonomi kelas 12. Pada bagian yang kedua ini, kita akan melanjutkan materi pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Di bagian pertama, kita sudah membahas bagaimana cara menganalisis transaksi. Jadi, sebelum kita mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, kita ada langkah menganalisis terlebih dahulu, menentukan pos keuangan atau akun mana yang terpengaruh, bertambah atau berkurang, sampai dengan menentukan mana yang didebet dan yang dikredit. Poinnya adalah pada bagian yang pertama di video pembelajaran sebelumnya, kalian harus mampu menganalisis, menentukan akun yang terpengaruh, dan harus bisa menentukan mana yang didebet dan yang dikredit. Untuk mekanisme debit kredit ini, aturan debit kredit ini harus dihafalkan, wajib dihafalkan, sebab nanti ketika mencatat ke dalam jurnal umum itu ada yang dicatat di debit dan ada yang dicatat di kredit. Nah, dalam tahap menganalisis transaksi di bagian yang pertama itu kalian akan menentukan mana yang di debit dan mana yang di kreditnya. Jadi mohon untuk diperhatikan, aturan debit kreditnya ini harus dihafalkan terlebih dahulu. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis pengaruh transaksi dan menentukan debit dan kredit, kita sudah dibahas di pertemuan kemarin. Nah, sekarang kalau sudah menganalisis, menentukan pos apa yang terpengaruh, bertambah atau berkurang, dan sudah ditentukan mana yang didebit dengan yang dikredit, berdasarkan aturan debit kreditnya, sekarang kita lanjut mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, inilah tahapan pertama dalam akuntansi, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi kalau yang 1 dan 2 ini menganalisis transaksi hanya sebagai persiapannya saja. Persiapan untuk mencatat ke dalam jurnal umum. Nah, kalau lihat dari tahapan akuntansinya atau siklus akuntansi untuk perusahaan jasa, nih dari transaksi ini dicatatnya dalam jurnal umum. Jadi kalau ada transaksi, kita analisis dulu pos apa yang terpengaruh, bertambah atau berkurang, tentukan mana yang debit dan mana yang dikredit, sesuai dengan aturan debit kreditnya, baru dicatat dalam jurnal umum. Nah, ini berarti tahap pertama kita dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahapan ke depan itu masih panjang di sini, sekarang baru tahap pertama. Jadi kalau tahap ini salah, maka tahap berikutnya akan salah. Jadi akuntansi itu sifatnya prekuisit, bersyarat. Jadi bisa mempelajari tahapan berikutnya kalau tahapan sebelumnya sudah dikuasai. Akan betul tahap berikutnya akan menentukan betul atau tidaknya tahapan berikutnya ditentukan oleh tahap sebelumnya. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita mulai bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nih, harap diingat kembali ini aturan debit kredit. Ini ketika sebelum membuat jurnal umum, ini kalian harus menentukan debit dan kredit. Ini wajib dihafalkan. Wajib dihafalkan. Jadi kalau menghadapi transaksi, nanti kalian harus menentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Setiap transaksi ketika akan dicatat, pasti ada yang di debit dan pasti ada yang di kredit. Itu berpasangan. Akuntansi itu pencatatan yang berpasangan. Ini wajib dihafalkan. Nah, langkah-langkah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nih, ada 3 langkah di sini. Langkah yang pertama dan yang kedua, kita sudah kemarin menganalisis transaksi. Pos apa yang terpengaruh, bertambah atau berkurang, sampai dengan menentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit dengan aturan debit kredit. Ini sudah kita lakukan kemarin. Nah, sekarang langkah yang ketiga adalah mencatat ke dalam jurnal umum. Aturan mainnya seperti ini. Catat akun yang didebit terlebih dahulu. Jadi dalam format jurnal umum nanti catat akun yang didebit terlebih dahulu. Walaupun di analisisnya misalkan yang dikredit ditulis terlebih dahulu. Tapi ketika dicatat dalam jurnal umum, catat akun yang didebit terlebih dahulu. Nah, baru kalau yang didebitnya sudah selesai, tidak ada lagi, baru catat akun yang dikredit. Nah, dicatatnya agak menjorok ke sebelah kanan. Ini kebiasaan untuk membedakan mana yang didebit dengan mana yang dikredit. Nah, sekarang format jurnal umumnya seperti apa? Nah, inilah format jurnal umumnya. Ada tanggal di sini. Nah, kolom yang ini biasanya diisi dengan bulan. Nah, kolom yang ininya diisi dengan tanggal. Dan di sini nama akunnya. Nama akun mana yang di debit dan yang di kreditnya. Dan ini ada referensi.
Nah, referensi ini nanti akan diisi dengan kode akun. Kode akun ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau harta awalnya 1, kas misalkan piutang itu 111, piutang 112 misalkan. Pokoknya yang awalnya 1. Kalau hutang awalnya 2, kalau modal awalnya 3, nah dan seterusnya. Itu pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Dan ada kolom debit dan kredit ini untuk mengisi angkanya. Angka yang didebit dan angka yang dikredit. Nah, biar lebih jelas, kita langsung saja kita bahas bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, kita ambil contoh transaksi yang kemarin, yang kita bahas, kita analisis transaksinya. Jadi transaksi salon Yani. Analisisnya sudah kita bahas. Jadi sekarang bagaimana cara mencatat dalam jurnal umumnya? Yang diminta adalah buatlah jurnal umumnya. Ini soalnya seperti ini. Dan tahap pertama berarti siapkan dulu format jurnal umumnya. Dibuat tabel ini, tabel jurnal umum. Boleh dicatat di buku catatan ini tabelnya. Dan kita kita satu-satu transaksinya, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, tanggal 1 Maret, Nyonya Yani memulai usaha salon dengan nama Salon Yani atau Yani Salon. Nah, si Nyonya Yani ini ketika memulai usaha, menginvestasikan kekayaan pribadinya dalam bentuk uang tunai, peralatan, bangunan untuk mendirikan salon. Kita buat analisisnya dulu. Di pertemuan kemarin sudah kita bahas analisisnya. Berarti pos yang terpengaruh adalah, ini tidak akan dijelaskan lebih detail lagi karena sudah dibahas. Yang pertama adalah kas perusahaan, kas Yani Salon. Posisi kita sebagai tenaga keuangan di Yani Salonnya. Berarti kita menerima uang, perusahaan menerima uang dari Nyonya Yani. Kas bertambah, peralatannya jadi bertambah, milik salon Yani-nya, dan bangunan bertambah. Dan kas peralatan bangunan ini sumbernya dari mana? Dari Nyonya Yani, investasi. Berarti ini harus dicatat sebagai modal Nyonya Yani. Jadi muncul, bertambah senilai 65 juta. 65 juta dari mana? Ini dari nilai kas, peralatan, dan bangunan semuanya. Setelah ketika akan menentukan debit dan kredit, dengan aturan debit kredit, kita tentukan mana yang di debit dan yang di kreditnya. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas. Kas itu harta, kalau bertambah di debit, kita tandai. Peralatan juga harta, kalau bertambah di debit. Bangunan juga golongan harta, kalau bertambah dicatat di debit. Dan modal di aturan debit kredit kalau bertambah dicatat di kredit. Nah, kemarin kita sudah bahas ini. Nah, sekarang bagaimana cara mencatat ke jurnal umumnya? Nah, ini format jurnal umum yang sudah kita siapkan. Kita isi tanggalnya, tanggal 1 Maret. Aturan mainnya adalah catat akun yang didebet terlebih dahulu. Nih, lihat kembali. Nih yang didebet ini. Jadi catat yang didebet terlebih dahulu. Berarti yang pertama kas dicatat di sebelah debit. Referensi dikosongkan dulu. Ini nanti diisinya ketika masuk ke tahap posting ke buku besar. Posting itu memindahkan ke buku besar, ke tahap berikutnya nanti. Jadi ketika membuat jurnal umum, referensi kita kosongkan dulu. Jadi ini kita abaikan. Berikutnya yang didebit peralatan. Didebit 10 juta. Nah, yang dikreditnya strip saja. Yang didebit masih ada bangunan. Nah, bangunan 50 juta. Nah, yang dikreditnya strip. Nah, yang didebit sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Baru sekarang catat yang di sebelah kredit. Dengan dicatat agak ke sebelah kanan. Maksud ke sebelah kanan itu tidak sejajar dengan yang didebit. Jadi agak menjorok ke sebelah kanan. Tapi jangan terlalu di tengah. Yang penting membedakan saja. Angkanya di kredit 65 juta. Jadi pada akhirnya ini adalah jurnal umum untuk transaksi tanggal 1. Yang didebit kalau dijumlahkan 65 juta, yang dikredit pun 65 juta. Tetap sama seperti itu. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk transaksi tanggal 2 Maret. Dibeli perlengkapan salon 2 juta rupiah dari toko Indah secara tunai. Yang namanya membeli, terlepas apakah sudah bayar atau belum, berarti yang dibelinya jadi milik kita, dibawa ke salonnya nih, kita yang membelinya. Berarti perlengkapan kita jadi bertambah 2 juta. Nah, sekarang membeli perlengkapan ini secara tunai, berarti kita mengeluarkan uang. Berarti kas kita jadi berkurang. 2 juta. Sekarang
sudah tidak ada lagi pos yang terpengaruh, berarti langsung tentukan aturan debit kredit. Mohon dihafalkan aturan debit kreditnya. Perlengkapan golongan harta. Kalau bertambah dicatat di debit. Kas itu golongan harta. Kalau berkurang dicatat di kredit. Nah, yang debit dan yang di kreditnya sudah ada. Ini analisisnya. Kalau analisis itu semacam kopean lah, semacam kopean sebagai dasar kita untuk membuat jurnal umum. Nah, sekarang bagaimana mencatat dalam jurnal umumnya? Kita lihat. Nah, tabelnya yang tadi kita lanjutkan. Nah, inilah jurnal umumnya. Jadi awas, harus dibedakan. Yang ini analisis transaksi, ini mah bukan jurnal umum, awas. Bukan jurnal umum. Yang namanya jurnal umum itu yang ini. Yang namanya jurnal umum itu yang ini. Yang dalam tabel seperti ini. Kita isi tanggalnya, tanggal 2, bulannya tidak usah diisi, ini sama tanggal 2. Yang didebat tadi perlengkapan. Didebat, catat yang didebat terlebih dahulu. Baru tidak ada yang didebat lagi, berarti langsung ke yang dikredit. Kreditnya kas. Kas dikredit 2 juta. Nah, kas tulisnya agak mencorok ke sebelah kanan, seperti ini. Dan angka 2 jutanya di sebelah kredit, yang didebetnya strip. Nah, itu caranya. Sekarang dilanjutkan lagi. Tanggal 5 Maret, dibeli peralatan salon 8 juta dari Toko Jaya secara kredit. Nah, kalau tadi mah secara tunai kita langsung bayar. Sekarang mah kita membelinya secara kredit, berarti belum bayar. Awas. Kita ulangi lagi analisisnya walaupun sudah kita bahas. Yang namanya membeli peralatan berarti peralatan itu jadi milik kita. Berarti peralatan kita jadi bertambah. Berikutnya, kita belum bayar nih secara kredit. Berarti kita tidak mengeluarkan uang. Yang ada adalah hutang kita jadi muncul. Muncul itu berarti hutang kita jadi bertambah 8 juta. Nah, tidak ada lagi pos yang terpengaruh, berarti peralatan bertambah, hutang bertambah. Tentukan mana yang didebet dan yang dikredit. Ingat-ingat aturan debit kredit. Peralatan itu golongan harta. Kalau bertambah didebet. Kasih tanda. Hutang. Kalau bertambah, maka dicatat di kredit. Itu dalam aturan debit kreditnya kayak gitu. Nah, sekarang ini jadi dasar kita untuk membuat jurnal umum. Kita catat nih, peralatan yang didebet terlebih dahulu. Jadi jangan mencatat yang dikredit dulu, jangan. Catat yang didebet dulu. Nah, ini jurnal umumnya. Tanggalnya tanggal 5. Yang didebet peralatan. Nah, 8 juta. Kreditnya strip. Dan tidak ada lagi yang didebet, langsung yang dikredit. Yaitu hutang. Kalau mau dilengkapi hutang usaha. Dikredit 8 juta. Yang didebetnya strip. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Tanggal 9. Diselesaikan pekerjaan merias keluarga Tuan Udin. Awas. Pekerjaan kita merias pelanggan. Salon itu ya pekerjaannya yang merias. Kalau semakin banyak yang dirias, berarti akan semakin banyak pendapatannya. Ketika sudah menyelesaikan pekerjaan, maka kewajiban kita selesai. Ketika kewajiban kita sudah selesai, maka kita punya hak mengaku sebagai pendapatan. Terlepas apakah uangnya sudah diterima atau belum. Pokoknya kalau sudah menyelesaikan, akui sebagai pendapatan. Angkanya sejumlah nilai pekerjaannya. Senilai 7.500.000. Nah, ada keterangan nih. Baru diterima 5 juta uangnya. Berarti kita baru menerima uang 5 juta. Berarti kas kita bertambah 5 juta. Yang 2 juta setengahnya berarti kita punya hak menagih ke keluarga Tuan Udin suatu saat nanti. Hak menagih itu namanya piutang. Piutang kita jadi muncul. Ini harta ini. Senilai 2.500.000. Nah, sekarang sebelum mencatat dalam jurnal umum, tentukan mana yang didebet dan mana yang dikreditnya. Pertama nih, pendapatan bertambah. Kalau pendapatan bertambah, aturan debit kreditnya berarti pendapatan catat di kredit. Terus berikutnya kas. Kas itu harta. Kalau bertambah di debit. Awas, dihafalkan aturan debit kreditnya. Piutang. Piutang itu golongan harta. Kalau bertambah di debit. Nah, ini sudah ada yang didebet dengan yang dikreditnya. Tapi awas, ketika mencatat dalam jurnal umum, catat yang didebet terlebih dahulu. Catat yang didebet terlebih dahulu. Berarti yang dicatatnya adalah kas dulu. Nah, jurnal umumnya kita lanjutkan. Jadi, kalian mengerjakan jurnal umumnya dalam satu tabel. Jangan terpisah-pisah. Tanggalnya tanggal 9. Yang didebet dulu, awas. Jangan pendapatan dulu. Kas didebet 5 juta. Masih ada yang didebet lagi, piutang 2,5 juta, yang dikreditnya strip. Nah, baru ke yang dikredit, pendapatan. Pendapatan dikredit 7.500.000.
100. Nah, angkanya sama, debit dengan yang dikreditnya. Seperti itu. Terakhir sekarang, tanggal 10 Maret dibayar gaji pegawai. Nah, kemarin sudah kita bahas kalau membayar gaji berarti beban gaji jadi bertambah. Dibayar berarti pakai uang, berarti kas kita jadi berkurang. Aturan debit kredit kalau beban. Jika beban bertambah, catat di debit. Kas, kalau berkurang, kas itu harta, kalau berkurang di kredit. Nah, ini kita catat dalam jurnal umum. Jadi kalau boleh dibilang ini kopiannya, dasar kita untuk membuat jurnal umum. Nah, jurnal umumnya bagaimana? Tanggal 10, catat yang didebet dulu, beban gaji, didebet 1 juta, awas, 1 juta, dan langsung ke yang dikredit, kas, dikredit 1 juta. Nah, kalau sudah selesai, maka debitnya kita jumlahkan, dan yang dikreditnya pun kita jumlahkan. Dan hasilnya pasti sama. Kalau tidak sama, berarti salah. Nah, kalau diperhatikan yang di debit pasti dicatat lebih awal tiap transaksi, sejajar. Kalau yang dikredit, nih, ini yang keduanya setelah yang di debitnya dan sejajar nih, agar terlihat rapi seperti itu. Nah, demikian anak-anakku sekalian bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi nanti di ruang pelatihan, di ruang penugasan akan ada soal lagi, soal yang tugas kemarin. Kalian sudah menganalisisnya, tinggal catat dalam jurnal umum. Jadi yang dinilai nanti, yang dipoto, yang dikirim ke classroom ini, nah ininya jurnal umumnya, tabel ini. Awas, bukan analisisnya. Jadi bukan analisis kayak gini, bukan. Jadi yang di jawaban, kalau yang dimintanya jurnal umum, nah yang jawabannya ya ini jurnal umum. Jadi nanti di ruang penugasan kalian akan disuruh latihan lagi, ada transaksi-transaksi, tapi yang harus kalian lakukan adalah membuat jurnal umumnya. Nah, jurnal umumnya yang ini. Jadi ini cukup satu foto juga cukup lah. Ini jurnal umumnya. Demikian anak-anakku sekalian, untuk materi jurnal umum kita sudah selesai, jadi ke depan kita tinggal latihan-latihan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ke depan akan PTS, penilaian tengah semester atau UTS. Nanti materinya masih yang ini juga. Jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.